pay homage to the Lord Buddha because the talk tonight, that's the thing that the Buddha he found and he shared with all beings who seeking for ending the suffering. And thank you to you for inviting me to share this knowledge of the Buddha with all of you. So tonight the topic is Samatha Bhavana. I don't know how much you understand the meaning of this word. So I would say it in a very simple way, right? Bhavana, you may compare to English word like meditation, right? So actually, Bhavana is mental development through my training to cultivate the wisdom. Ya, jadi pertama-tama sembah sujud kepada Sang Buddha karena Dhamma pada malam hari ini pun adalah berdasarkan dari apa yang Sang Buddha telah temukan untuk dapat melenyapkan penderitaan. Juga terima kasih kepada kita semua di sini karena sudah berkumpul untuk belajar bersama. Topik pada malam hari ini adalah tentang Samatha Bhavana. Pertama-tama, Ayah tidak tahu seberapa pemahaman kita mengenai kata bhavana ini. Jadi pertama-tama kita perlu tahu bahwa apa sebenarnya bhavana itu artinya. Yang biasanya kita tahu, kita selalu menyamakan bhavana dengan satu kata, khususnya dalam bahasa Inggris itu meditation atau dalam bahasa Indonesia meditasi. Kita selalu menyamakan bhavana dengan meditasi. Tetapi apabila dilihat dari artinya secara lebih harafiahnya, itu sebenarnya adalah merupakan pengembangan dari mental dengan cara melatih pikiran kita untuk mengolah atau mengembangkan kebijaksanaan. So, there are three kinds of wisdom. I mentioned that we going to cultivate the wisdom, right? And the three kinds of wisdom, you may familiar or may not familiar with it. The first one is Sutta Maya Panya. And I would say this is the understanding through learning, through listening and reading or study. So this is the wisdom resulting from study we have enough from school, right? And the second one, Cinta Maya Panya, the understanding through reasoning. And it could be said that is the wisdom that resulting from reflection. Like when you are listening to my talk, you have that develop that Sutta Maya Panya, and at the same time, Cinta Maya Panya, you think about it. And you follow through what you are listening and reasoning it. This is the two kinds of wisdom which we have enough in the worldly life. Oke, jadi selanjutnya adalah ada 3 jenis kebijaksanaan. Tadi kan Ayah menyampaikan bahwa yang kita mau lakukan adalah mengembangkan kebijaksanaan. Jadi sebenarnya kebijaksanaan ini dibagi menjadi 3. Ayah tidak tahu apakah kita semua di sini sudah familiar atau belum dengan ketiga kebijaksanaan ini. Yang pertama adalah Sutta Maya Panya, yaitu pemahaman pemahaman akan atau kebijaksanaan yang didapatkan dari belajar melalui membaca, melalui mempelajari dan membaca seperti itu. Jadi dan ini untuk yang kebijaksanaan yang pertama ini, Ayah rasa kita sudah cukup banyak ya
di sekolah juga kita melakukan hal ini. Lalu yang kedua itu adalah cinta panya itu yaitu pemahaman untuk belajar melalui pendengaran, dengan kita mendengarkan. Nah, ini contohnya adalah seperti sekarang ini saat ayah sedang memberikan dhamma dan kita mendengarkan. Maka di dalam mendengarkan ini kita tidak hanya sedang mendengarkan, tetapi kita juga memikirkan apa yang kita dengarkan itu dan diikuti dengan renungan. Jadi diikuti dengan renungan, dengan memikirkan apa yang kita dengarkan, kita merenungkan dan kita mengamati itu, gitu. Dan ini juga ayah rasa kita sudah mendapati ini sangat cukup di kehidupan duniawi kita. And the third one is very important in Buddhism. We call Bhavana Maya Panya. This is the understanding through practice. And it could be said that it's the wisdom resulting from mental development. If you don't practice it, you wouldn't feel it, you wouldn't know about it. You just fall into that sutta maya panya and cinta maya panya, right? But anyway, bhavana maya panya can use the sutta maya panya and cinta maya panya as the foundation and put into practice. Ya, lalu yang ketiga adalah ini yang sangat penting, khususnya di dalam ajaran agama Buddha kita, yaitu yang disebut dengan Bhavana Maya Panya, yaitu pemahaman melalui praktek kita. Jadi kebijaksanaan yang dihasilkan, yang dikembangkan dari praktek kita ini adalah dari perkembangan mental kita. Dan ini dari sini kita bisa menggunakan kedua kebijaksanaan yang pertama tadi, yaitu kebijaksanaan yang dengan belajar, mendengar, membaca, lalu juga yang kedua bisa dengan mendengarkan. Keduanya itu yang sudah lebih dulu kita dapatkan, dapat kita gunakan sebagai fondasi yang baik untuk kita melakukan latihan kebijaksanaan yang ketiga ini. So, why do we need bhavana? That's interesting. Go off and differentiating between samatha and vipassana is very important, because some people, they don't know exactly what they are practicing, whether it's samatha or vipassana and for what the goal to attain. So I would say, in search of the human mind, we all experience our restless mind. You know, the restless mind keep grabbing the mind object all the time, from this to that, everything just running in your head, right? That's what I call restless mind. And we need bhavana through mind training to let the mind understand the ultimate truth of the body and the mind through practice. Ya, jadi selanjutnya adalah mengapa kita membutuhkan bhavana ini, mengapa kita membutuhkan melatih ini. Ini sangat menarik ya, karena seringkali penting juga untuk kita tahu perbedaan dari samatha dan vipassana bhavana itu sebenarnya apa. Karena beberapa orang masih banyak yang tidak tahu sebenarnya perbedaan dari kedua bhavana ini apa, dan apa tujuan dari mempraktekkan keduanya masing-masing, gitu perbedaannya. Jadi ayah menyampaikan bahwa pikiran manusia itu kita selalu mengalami pikiran yang terus gelisah, yang tidak bisa diam. Pikiran kita selalu bekerja ke sana ke sini. Dan kita selalu memiliki keinginan-keinginan setiap saat. Keinginan ini yang disebut sebagai objek dari pikiran itu. Itu selalu terjadi di kepala kita. Kita membutuhkan bhavana melalui pelatihan pikiran kita untuk membiarkan pikiran kita pada akhirnya dapat memahami kebenaran yang hakiki dari badan kita dan batin kita.
So as we learned that the mind is like a monkey. You know that the monkey is very naughty, grabbing this thing, that thing, those things all the time. So if the monkey keep moving quickly here and there, we cannot see how the body and the mind or the five aggregate function. Ya, jadi sejalan kita mempelajari pikiran itu ternyata seperti diibaratkan seperti monyet, dan monyet itu identik dengan sangat nakal. Monyet itu terus bergerak cepat ke sana kemari, tidak bisa diam. Sehingga karena terus bergerak ini, tidak mau diam ini, maka kita tidak bisa melihat tubuh kita dan pikiran kita atau batin kita itu sebenarnya seperti apa. Dan juga kita jadi tidak bisa memahami five aggregates atau yang kita sebut biasanya sebagai pancaskanda. 5 unsur yang menyebabkan munculnya kehidupan. We need to train the monkey to be obedient, to attain a one-pointed state of mind, resulting in concentration, tranquility, and stillness. And this is what we call samatha. Ya, jadi kita perlu melatih nih monyet ini, pikiran yang seperti monyet ini, agar patuh untuk dapat mencapai suatu keadaan pikiran yang tenang, dan itulah mengapa kita melatih samatha. So let me explain in a very simple way and easy to understand. The untrained mind can be comparable to the wave in the rough sea. So it cannot see or observe what is at the bottom of the sea, right? While the trained mind can be comparable to the wave in the still lake. You can see the still water in the lake is very still. So it can see or observe what is at the bottom of the lake. Ya, jadi bisa diibaratkan demikian ya. Apabila pikiran atau batin yang tidak terlatih itu bisa diibaratkan, disamakan seperti ombak yang ada di laut. Itu begitu tidak bisa diam. Jadi ombaknya itu begitu sangat bergerak begitu luar biasa sehingga kita tidak dapat melihat di dasar laut itu ada apa saja. Itu kita tidak bisa lihat. Sedangkan pikiran atau batin yang terlatih itu bisa diibaratkan, disamakan dengan gelombang atau ada di danau. Air di dalam danau itu begitu tenang sehingga karena ketenangannya itu kita dapat amati yang ada di bawah danau itu. Can you see my palm? Yes. If the mind is moving like this, yes, and the object is moving like this, you could not tell, could not see, could not observe anything unless you let your mind still and the object move. You can observe clearly what's happening there, right? This is how the samatha work. Ya, jadi tadi Ayah menggambarkan dengan kedua tangan Ayah sendiri ya. Apakah Anda bisa melihat tangan yang begitu bergerak begitu cepat? Pasti itu jadi terlihat tidak terlalu jelas ya. Kecuali kita menenangkan diri kita sendiri, kita bergerak begitu cepat. Atau kalau tangan itu lebih jelas lagi, misalkan tidak bergerak begitu cepat, maka kita dapat melihat sebenarnya tangan itu apa. Seperti itu. Once the mind has been trained and become still, tranquil, and concentration arise, just momentary concentration is developed. It is the time to cultivate insightful wisdom by contemplating the three characteristics, the impermanent, suffering, and no real self state in the body and the mind,
resulting in vipassana panya. So you understanding the truth of the five aggregate. This is what we call vipassana. Ya, jadi lalu selanjutnya setelah pikiran kita terlatih dan mulai tenang, maka konsentrasi itu mulai muncul. Dan konsentrasi yang sesaat itu akan berkembang di situ. Dan disitulah waktunya untuk kita mengembangkan kebijaksanaan pandangan terang atau kebijaksanaan itu barulah kita mulai mengamati dan memahami bahwa apa sebenarnya sifat alami dari pikiran kita dan badan kita. Di situ juga kita bisa mulai memahami alami dari kelima unsur kehidupan atau kelima unsur yang membentuk kehidupan. Juga di situ kita dapat memahami tentang 3 hal yang menjadi alasan mengapa penderitaan itu ada. When vipassana panya or insight wisdom is fully developed, the mind will be no longer clinging onto the five aggregate. This is where suffering come to the end. Ya, jadi di saat vipassana panya atau kemampuan untuk kebijaksanaan pandangan terang itu mulai dapat dikembangkan, disitulah di mana kita tidak lagi memiliki kemelekatan pada kelima unsur kehidupan, kelima unsur yang membangun kehidupan. Disitulah saatnya apabila kita sudah tidak ada lagi kemelekatan itu, barulah kita dapat tidak lagi dapat dipengaruhi dengan penderitaan. So I just give you an example. That monkey, untrained monkey, they don't know, and they see a jar with the nut inside, and they would like to grab the nut inside the jar, and it put its hands into the jar's neck like that. This is the neck of that jar, and grab 5 nuts, comparable to 5 aggregate, and try to get its hands out of that that jar, and it got stuck because it's so holding on to that 5 nuts or 5 aggregates. One is trained, is know that to get out of that end of the suffering, they need to open the palm like that, right, and then move the hand back. That's it, easy. After that monkey just clinking on that, right? No, I don't want to. Yeah. So when the mind got that inside wisdom, just no clinking onto that nut and then remove the mind out of the jar. Ya, jadi Ayah memberikan perumpamaan yang sangat mudah kita pahami ya. Tadi kan monyet itu diumpamakan sebagai pikiran kita yang tidak kita latih ya. Lalu umpamanya seperti ini, monyet ini itu ada lihat satu botol yang di dalam botol itu ada kacang gitu ya. Lalu monyet ini sangat ingin mengambil kacang itu, maka dia memasukkan tangannya ke dalam botol itu. Lalu ia menggenggam kacang itu dan berusaha mengeluarkan kacang itu. Karena menggenggam dan mengeluarkan kacang, kalau hanya tangan dia saja yang dia masukkan, dia bisa masukkan, dia bisa keluarkan lagi. Tetapi karena dia menggenggam kacang itu, maka tangan dia jadi lebih besar, dan itu sebabnya dia nggak bisa mengeluarkan dirinya sendiri, tangannya itu yang sedang menggenggam kacang dari botolnya. Nah, ini diumpamakan sebagai kacang itu adalah kelima unsur kehidupan tadi. Nah, kacang monyet tadi itu melekat pada kacang itu tadi. Itu artinya pikiran kita melekat pada kelima unsur kehidupan itu, kita tidak mau melepaskannya, maka kita yang ada jadi menderita karena tidak mau melepaskannya, ya kita nggak bisa keluar dari botol itu. Tetapi apabila
monyet ini atau pikiran kita ini memiliki kemampuan untuk mengembangkan kebijaksanaan pandangan terang, maka ia akan dapat melepaskan kelima unsur kehidupan itu, dan akhirnya ia terbebas dari botol itu tadi. I think by now you have the idea about the goal of and difference between samatha and vipassana, right? At least. Ya, saya menyampaikan bahwa seharusnya sekarang setelah apa yang Ayah jelaskan singkat ini, seharusnya kita sudah dapat memahami ya, apa sih sebenarnya tujuan dari samatha dan vipassana bawana ini, perbedaannya. Setidaknya mungkin tahu ya. Alright. Now it's time to understanding the five aggregate or the body and the mind through four elements and five aggregates. Ya, lalu sekarang selanjutnya. Oke, you go first. Lalu sekarang selanjutnya adalah bagaimana kita dapat memahami sebenarnya apa itu pemahaman tentang badan kita dan pikiran kita melalui 4 elemen dan kelima kelompok unsur pembentuk kehidupan. Yes. So people just learn from the text that, oh, all right, 4 elements comprise earth, water, temperature of fire, air, or the wind, and they keep reciting that. That means you don't understand, really understand what does it mean by that elements, right? Yeah. Actually, the element that we call earth element is not the soil, it's not the something that about earth, it's something that's solid, hardened. The table, the building or whatever outside, when come to our body, all part that solid, like our muscle, ligament tissue, the bone, what else? Internal organ, your lung, your heart, your kidney, whatever. All these are earth elements. And the water element is something that comprise and put the other elements together, just like the blood, your tears, your saliva, the liquid, I would say the liquid, that composition of the element. And the third one, fire elements, is not fire, actually is the temperature, like our body temperature. We are alive, so your body is warm. When we die, our body is cold, right? Yes. And the last one is the air elements. It's your breathing in and out. And actually, when we look at all these that compose as this body, we know that when we die, we need to return all these elements we borrow from the nature, right? Now you are breathing, right? You borrow the air out there, just go inside this, what you call body, and then you taken that air as yourself. But actually, it's the air element that you borrow from outside, right? And water as well, you drink, right? You drink water, and then it's become your blood, your saliva, when you sweat, whatever, and then you pee, urinate.
So you borrow from the nature temporarily, and then you return to the nature. And for the temperature as well, when the body digests food, that we have that fire element or the temperature to keep the body warm. We got that energy. And this digestive system need oxygen, right? And oxygen, the air element carried by the blood, right? Now it works together just like a machine. Where are you in this body? It's just a composition of 4 elements. Ya, lalu selanjutnya adalah mengenai 4 elemen. Yang kita tahu dari apa yang sudah kita baca, 4 elemen ini adalah bumi, air, api, dan angin. Tetapi apabila kita hanya menyampaikan seperti ini, bumi, air, api, angin, hanya itu saja yang kita bahas, itu berarti kita belum tahu apa-apa sebenarnya kalau kata Ayah. Ya, jadi sebenarnya yang perlu kita tahu lebih dalam di sini adalah itu hanya simbolnya saja. Tetapi yang dimaksud dengan bumi di sini itu bukan tanah, bukan apa yang berhubungan dengan bumi kita, tetapi kalau berhubungan lagi membicarakan tentang badan kita, maka elemen bumi ini maksudnya adalah semua hal yang sangat padat bentuknya, yang dapat mengeras, seperti misalnya bangunan. Kalau di badan kita itu berarti seperti otot kita, tulang kita, juga organ-organ di dalam internal organ kita, misalnya ginjal, jantung, paru-paru, dan yang lainnya. Lalu untuk elemen air, itu maksudnya adalah semua elemen yang dapat menyatukan unsur-unsur atau elemen-elemen lainnya yang memiliki sifat melekatkan. Berarti di dalam hal ini di badan kita adalah darah kita, air mata kita, atau mungkin kandungan air yang ada di dalam badan kita. Selanjutnya yang ketiga itu adalah elemen api, tetapi yang dimaksud di sini di badan kita adalah temperatur atau suhu badan kita. Tubuh kita hangat, kita memiliki kehangatan tubuh kita, lalu apabila kita meninggal, tubuh kita jadi dingin, itu karena temperatur atau suhu badan kita menghilang. Lalu yang ketiga adalah elemen udara. Di sini jelas sekali yaitu pada saat kita bernafas masuk dan keluar. Nafas kita itu adalah elemen udara. Lalu ketika kita mati, kita mengembalikan ini semua gitu. Ya, jadi itu tadi keempatnya. Ketika kita mati, karena ini adalah elemen-elemen dari alam, maka kita akan mengembalikan elemen-elemen ini ke alam gitu. Jadi saat kita bernafas, lalu pada saat kita sudah tidak bisa bernafas lagi, itu artinya kita sudah selesai meminjam unsur angin gitu ya. Lalu saat kita hidup, kita pasti berkeringat atau kita pasti buang air. Nah, pada saat kita sudah meninggal, itu semua sudah tidak ada lagi. Itu artinya kita sudah selesai meminjam unsur itu kepada alam dan sudah saatnya untuk mengembalikannya lagi. Begitu juga dengan oksigen ya, dengan unsur angin. Oksigen di dalam badan kita itu dibawa oleh darah. Jadi keempat unsur di badan kita ini saling berkaitan. And now I would like to give you just very surface idea of 5 aggregates, because the element relate to this 5 aggregates in the first group that we call corporeality or the form, and the feeling, vedana, perception, sanya, mental formation, sankhara, and consciousness, vijnana. This is all group of 5 aggregates. Same as elements. The composition of these 5 aggregates, the mind is taken that as itself. Ya, selanjutnya adalah setelah kita
kita memahami tentang 4 elemen ini, Ayah juga akan memberikan penjelasan yang sederhana mengenai 5 unsur pembentuk kehidupan. Karena antara keempat elemen dan kelima unsur pembawa kehidupan ini sangat bergantungan, khususnya pada kelompok unsur yang pertama. Jadi kelima unsur kehidupan ini ada 5, yaitu yang pertama adalah form atau bentukan, yang kedua adalah feeling atau perasaan atau sensasi apa yang dirasakan, lalu yang ketiga adalah perception atau persepsi, jadi dari apa yang sudah dirasakan dan apa yang dilihat dari bentukan, maka muncul adanya persepsi. Lalu yang keempat adalah pembentukan mental atau mental formation, yaitu di situ mulai muncul adanya tindakan. Sedangkan yang kelima adalah consciousness atau kesadaran. So tonight, I just give you very surface idea of this 4 element and 5 aggregate, and we will talk in the deeper in contemplating in Vipassana in the next talk. Right? And now, tonight, in the second half of this talk, I would use one element, the air element or the breath, for our practice. But first thing first, most people, when it comes to the practice, they cannot differentiate between knowing or feeling or thinking. This has become obstacle because they're sitting there and think, oh, I'm meditating. Actually, they are thinking and losing in the thinking world. One good example that I show you. Can you see that candle, right? I light a candle. Do you think the flame is hot? Yes, I think so. Yes. Yes, you think. Yes, not feel, but think. From your previous experience, is hot, right? Yes. How do you say hot in your language? Panas. Panas. In Thailand, we call ron. Ron. English people call hot, right? Yes. That's the complication of the language. But if English people, you and myself, put our finger there, we feel the same thing without any word. The same reaction, right? This is what I try to let you know about thinking. You think it's hot because from previous experience or perception, right? Yes. And some people say, no, it's not hot because I haven't touched it, right? But the reality is the flame is hot. You know my point? So to practice, you really know it at the very present moment, and you feel it, and you know it without a thinking process that distract you from practice. Now you understand that. Yes, I am. All right. You can differentiate between thinking. So. Oke. Jadi. Okay. Jadi selanjutnya di sesi kali ini Ayah akan lebih membahas mengenai satu elemen, yaitu elemen angin ya, yaitu nafas kita. Karena untuk lebih dalam lagi saya akan membahasnya di sesi bulan depan, yaitu di sesi Vipassana Bawana. Nah, di sini pada saat kita sudah mulai masuk setelah mendapatkan pemahamannya, maka kita masuk ke dalam prakteknya. Nah, pada saat melakukan praktek ini, biasanya yang sering terjadi adalah kita tidak bisa membedakan antara berpikir atau kita mengetahui atau kita merasakan. Kita nggak tahu bedanya. Seringkali pada saat kita bermeditasi yang ada kita malah justru berpikir
dan batin kita akan terus terbawa dengan pikiran kita yang sedang terus berpikir. Nah, sebenarnya seharusnya bukan seperti itu. Lalu Ayah memberikan contoh langsung tadi yang mudah ya. Ayah menyalakan sebuah lilin, lalu Ayah menyalakan api di lilin tersebut. Lalu Ayah menanyakan, Anda bisa melihat kan lilin ini? Lilin ini sudah saya nyalakan apinya? Iya. Lalu menurut kalian lilin ini bagaimana gitu? Apabila saya meletakkan tangan saya di apinya, lalu saya tadi juga langsung menjawab bahwa saya pikir itu akan panas. Lalu Ayah menyampaikan, berarti Anda pikirkan, berarti yang Anda lakukan adalah Anda memikirkan bahwa itu panas. Padahal yang seharusnya dilakukan adalah Anda langsung melihat, lalu Anda langsung merasakan di saat itu juga bahwa itu panas, barulah Anda boleh mengatakan itu panas. Tetapi yang kita lakukan adalah kita langsung bereaksi mengatakan bahwa, oh saya pikir itu panas. Itu kenapa? Kenapa ada pikiran itu? Bahwa kita sudah tahu, kita memiliki pemikiran bahwa itu pasti panas. Karena itu kita memasukkan persepsi kita, karena ingatan kita akan apa yang sudah pernah terjadi. Kita sudah pernah tahu bahwa apabila tangan kita dikenakan kepada api, maka itu akan panas. Nah, ingatan itu sudah ada di pikiran kita, dan itulah yang terus kita bawa, dan apabila kita menemukannya lagi, meskipun kita belum merasakannya, kita sudah langsung bilang itu panas, berdasarkan ingatan kita. Nah, yang harus dilakukan di dalam meditasi ini adalah, bagaimana kita tidak berpikir dari apa yang persepsi-persepsi kita, tetapi bagaimana kita dapat langsung merasakannya pada saat itu juga. Let me ask you, why you are translating? Do you are breathing and blinking? Breathing and drinking? Breathing and blinking your eyes. Blinking, okay. I don't realize it. You don't realize it, right? Yeah. Yes. This is the trick of the mind. You don't think about it at all. This is not true thinking process, right? When you breathe in, you don't think, I think I breathe. You or not, you must breathe, right? Yeah. You bring your eyes, well, you think or not, your eyes blink, right? It's according to its nature. So this is the trick of the mind. It know only one thing at a time, because you are concentrating on translating, right? So you cannot notice breathing or blinking of the eyes. That's the trick when we practice samatha. Once you focus on one thing, you wouldn't know anything around that, right? And one thing that's very interesting, the mind can know without seeing, or can feel without seeing. I show you. This is my palm, right? Yes. When you hands up, you know, right? You can feel it. Now, you put your hands up, right? Yes? Now you see the hands up here, right? Actually, it's not necessary to see that. This is the open palm. So when you close your palm, you know it, right? Now you can see it, right? You open your palm, the mind knowing it. You close your palm, the mind knowing it. But the mind also know without seeing. Put your hands behind your back. You know that? You put your hand behind your back? You don't see that, right? Now, close your palm. You know it, you feel it, right? Without seeing. Yes. The same thing. When you practice, when you train the mind, I will give you guided meditation. Very easy. So the trick of the mind is, it know only one thing at a time. If we stay focusing on one thing, it wouldn't know any other thing. That's why you can develop that one-pointed state of mind through practice.
Now, I think, yes, it's about the right time to practice meditation. Very easy and simple. Yes. So we just do like a very easy and simple. Meditation is not that people think, oh, it's difficult. It's difficult because you don't know the trick of the mind. I will give you the guided meditation. You sit comfortably, relax. Yes. Just knowing it. You are sitting here at your place, and I'm sitting at my place. We walk together. I walk you through. Now, to limit your mind not to straying away, because you look at that thing, I would ask everyone to close your mind, your eyes. So you close one door, right? Just listen to my voice. You know clearly you closing your eyes and just listening to my voice. Now, place your mind gently on top of your head. Just doing it clearly is there. Move the mind to your face. Just knowing it all around the face clearly. Don't focus on any part of the face. Now, to the neck. Just knowing it. To the chest. Just knowing it. To the belly. Just knowing it clearly. To the bottom, touching the chair or the cushion, just knowing it. To the hip joints, just knowing it. To the thighs, just knowing it. To the knees, just knowing it. To the chest, just knowing it. To the ankles, just knowing it. To the feet, just knowing it. To the feet fingers, just knowing it clearly. The mind's there. Now, moving backward to the feet, just knowing it. To the ankles, just knowing it. To the chin, just knowing it. To the knees, just knowing it. To the thighs, just knowing it. To the hip joints, just knowing it. To the bottom, just knowing it. To the belly, just knowing it. To the chest, just knowing it. To the shoulders, just knowing it. To the upper arms, just knowing it. To the elbows, just knowing it. To the lower arms, just knowing it. To the wrist, just knowing it. To the palms, just knowing it. To our fingers, just knowing it. Now, moving backward to the palms, just knowing it. To the wrist, just knowing it. To the lower arms, just knowing it. To the elbows, just knowing it. To the upper arms, just knowing it. To the shoulders, just knowing it. To the neck, just knowing it.
to the face, just know it. And stop on top of your head. Just know it clearly. This is to limit the mind not to wandering around out of this body. Now, press the mind at the tip of your nose. The place you can feel the touching of the breathing in and the breathing out clearly. This is to limit the mind within the length of the breathing. Take deep breathing in. You may follow the breath in and long breathing out. Take deep breathing in and long breathing out. One more time. Take deep breathing in and long breathing out. Now, you don't need to worry about the length of the breath. The physical body is going to adjust the breath. Just stop at the tip of your nose, observing the breathing in and the breathing out, like a kid sitting at the door frame, observing people walking into the room and out of the room without following them. Observing the breathing in and the breathing out that way. Tirelessness. Know it clearly. It's long breath. Know it clearly. It's a short breath. Know it clearly. For a while, some people might attain momentary samadhi or concentration. The body become still, relaxed, light. Some people still the monkey mind, the breath just like the pole, and the mind just like the monkey. You need the string to pull that monkey mind to the pole. That is sati or mindfulness. When you get out of this practice, don't rush. Take deep breathing in and breathing out 3 times, and then slowly open your eyes and knowing things around yourself as usual. How's that? Easy? Easy when guided, Ayah. Can you follow me? Yes. Ayah, may I translate first? Yes. And let your people do according when you translate. Oke. Just like yes. Ya. Jadi tadi lumayan panjang ya, saya belum terjemahkan ya, mohon maaf. Jadi tadi pertama-tama sebelum mulai dipandu meditasi, Ayah juga menyampaikan contohnya. Ayah menanyakan kepada saya, pada saat kamu sedang menerjemahkan seperti ini, apakah kamu sadar bahwa kamu sedang bernafas dan berkedip? Gitu. Lalu saya bilang, saya nggak sadari karena saya hanya fokus pada menerjemahkan. Tetapi kenyataannya
saya bernafas dan berkedip pasti gitu. Tetapi saya tidak sadari itu. Karena saya tidak berpikir, ayah bilang. Saya tidak memikirkan bahwa saya sedang bernafas atau saya sedang berkedip. Yang saya pikirkan adalah bagaimana saya dapat menerjemahkan. Itulah sifat atau trik dari pikiran kita sebenarnya. Nah, apabila kita sudah mengetahui bahwa sifat dan trik dari pikiran kita itu seperti apa, maka kita akan dapat melatih pikiran kita dengan lebih mudah. Jadi, trik dari pikiran kita itu adalah bahwa pikiran itu hanya dapat mengetahui satu hal di waktu yang sama. Tidak bisa banyak hal, hanya satu hal. Hanya dapat berkonsentrasi pada satu hal. Contohnya tadi, saya bernafas dan berkedip iya, tetapi saya tidak menyadari pada saat saya bernafas dan berkedip pada saat saya menerjemahkan, karena saya hanya berfokus kepada menerjemahkan. Nah, sedangkan pikiran ini dapat mengetahui tanpa harus melihat, dan pikiran ini juga dapat melihat tanpa harus melihat. Ini maksudnya seperti apa? Maksud seperti ini. Tadi ayah mencontoh tentang tutup buka. Perlu kita melihat pun, kita tahu bahwa tangan kita sedang kita tutup dan sedang kita buka. Seperti itu. Bagaimana contoh yang lainnya? Misalkan kita taruh tangan kita di belakang. Kita tidak tahu bahwa, kita tidak dapat melihat tangan kita yang ada di belakang punggung kita, tetapi kita tahu bahwa tangan ini sedang ada di belakang punggung kita. Itu membuktikan bahwa pikiran kita tahu tanpa perlu melihat. Lalu juga bagaimana diingatkan kembali bahwa sifat dan trik dari pikiran ini adalah bagaimana hanya tertuju pada satu titik di keadaan pikiran itu. Lalu ayah memulai dengan memandu meditasi. Pertama-tama, jadi meditasinya ini hanya akan berfokus pada badan ya. Kita akan melakukan memperhatikan badan kita. Bisa dimulai dengan duduk dengan nyaman. Lalu selanjutnya bisa dengan menutup mata. Lalu kita hanya perlu mengetahui. Ikuti sekarang. Yang pertama-tama kita mulai dengan mengetahui bawa pikiran Bapak Ibu ke atas kepala. Atau biasa kita sebut mahkota kepala. Tahu saja bahwa sekarang Anda sedang mengetahui pikiran Anda ada di mahkota kepala Anda. Lalu selanjutnya, Anda membawa pikiran Anda ke muka Anda. Anda mengetahui saja, cukup mengetahui bahwa sedang ada di pikiran Anda sedang tertuju pada mengetahui muka Anda. Selanjutnya, bawa pikiran Anda ke leher Anda. Anda cukup mengetahui saja, sedang di leher Anda. Selanjutnya, bawa pikiran Anda ke pundak Anda. Lalu Anda mengetahui bahwa pikiran sedang ini pundak. Selanjutnya, bawa pikiran Anda ke lengan Anda. Lalu Anda mengetahui bahwa ini lengan. Selanjutnya, bawa pikiran Anda ke pergelangan tangan Anda. Anda mengetahui bahwa itu adalah gelangan tangan Anda. Selanjutnya, ke telapak tangan Anda. Lalu ketahui itu telapak tangan Anda. Selanjutnya, bawa pikiran ke jari-jari tangan Anda. Dan Anda mengetahui, ini jari-jari tangan saya. Selanjutnya, Anda bisa bawa pikiran Anda ke pinggang Anda. Lalu Anda bisa mengetahui, ini pinggang. Selanjutnya, Anda bisa membawa pikiran Anda ke panggul Anda.
Dan Anda bisa mengetahui, ini panggul saya. Selanjutnya, Anda bisa membawa pikiran Anda ke kaki Anda, paha Anda. Lalu Anda mengetahui, saya sedang mengetahui paha saya. Selanjutnya, bawa pikiran Anda ke lutut Anda. Lalu Anda mengetahui, ini lutut saya. Selanjutnya, Anda bisa membawa pikiran Anda ke betis Anda. Lalu Anda mengetahui, ini betis saya. Selanjutnya, Anda bisa membawa pikiran Anda ke pergelangan kaki Anda. Dan Anda mengetahui, ini pergelangan kaki. Selanjutnya, Anda bisa membawa pikiran Anda ke telapak kaki Anda. Dan Anda mengetahui, ini telapak kaki. Selanjutnya, Anda bisa membawa pikiran Anda ke jari-jari kaki Anda. Dan Anda mengetahui, ini jari-jari kaki. Lalu kita dari bawah lanjut ke atas lagi. Setelah dari jari kaki, kita membawa pikiran kita ke pergelangan kaki kita. Lalu kita bisa memahami atau mengetahui ini pergelangan kaki. Selanjutnya kita bawa pikiran kita ke betis kita. Lalu kita tahu bahwa ini betis kita. Selanjutnya lalu kita mengetahui ini lutut kita. Selanjutnya kita membawa pikiran kita ke paha kita. Lalu kita mengetahui ini paha kita. Selanjutnya kita membawa pikiran kita kepada pinggang kita. Kita mengetahui ini pinggang kita. Kita membawa pikiran kita ke dada kita. Kita menyadari, mengetahui ini bagian dada kita. Selanjutnya kita membawa pikiran kita ke lengan kita. Lalu kita mengetahui ini lengan kita. Selanjutnya, kita membawa pikiran kita ke pergelangan tangan kita. Lalu kita tahu ini pergelangan tangan. Kita membawa pikiran kita ke jari-jari tangan kita. Lalu kita tahu ini jari tangan kita. Selanjutnya, kita membawa pikiran kita naik ke atas, ke pundak kita. Lalu kita tahu, kita sadar, ini pundak kita. Lalu kita bawa pikiran kita ke leher kita. Lalu kita tahu, ini leher kita. Lalu kita bawa pikiran kita ke muka kita. Lalu kita rasakan, kita tahu, ini muka kita. Lalu kita naik lagi, terakhir kembali ke mahkota kepala kita. Kita bawa pikiran kita, dan kita sadari, kita tahu bahwa kita, inilah mata kepala kita. Selanjutnya juga bisa kita sadari bahwa pikiran kita ke nafas kita. Nafas keluar kita, nafas masuk kita. Pertama-tama kita ikuti saja nafasnya. Nafas masuk, nafas keluar. Keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Selanjutnya, pikiran kita di ujung hidung dan kita bisa nafas kita di situ. Tidak peduli apakah nafas kita panjang atau pendek, hanya mengetahui saja nafas kita yang sedang melewati ujung hidung kita. Sadari
Ketahui nafas masuk dan keluar. Sadari situ ada nafas kita. Lalu selanjutnya kita perlahan-lahan membawa pikiran kita menyadari, perlahan kita membuka mata kita. Kita sadari kita membuka mata kita. Selesai. Sadu ayah. So Jessica is entering samadhi already. Aduh. Now you experience that momentary samadhi or concentration. Yeah. So I think tonight we have covered the samatha, the basic knowledge that we need to know, and then we put it into practice. This is very important because when you learn from people, when they talk, you just have that Sutta Maya Panja, right? And then you have that Cinta Maya Panja when you think and follow the guidance. But when you feel it, you feel it that the mind moving here, and like body scanning. This is to train the mind, not wandering around out of this body. That's the trick, the very first. And the second one, when I ask you to place the mind at the tip of your nose, and you may follow the breathing in and breathing out. That's the technique to limit the mind. Just move within the length of the breath and then stop. Once the mind stop here and watching just the breath in and out, like a kid sitting at the door frame, observing people walking in and out for a while. Depending on people, some people who have that monkey mind, they may not feel this stillness or tranquility or concentration. Don't worry, because the mind needs to be trained. Right. Ya, jadi selanjutnya tadi ada yang lupa saya terjemahkan juga bahwa Ayah menyampaikan apabila kita melakukan latihan meditasi samatha ini, maka ada beberapa orang yang dapat mencapai konsentrasi secara yang momentary ya, yang hanya sementara. Ada juga beberapa orang yang di dalam praktek ini dapat jadi memahami atau menyadari bahwa pikirannya itu seperti monyet tadi, pikirannya terus bergerak, tapi yang kita lakukan adalah tidak mengikuti pikiran itu, tidak mengikuti si monyet itu bergerak, tetapi kita sebenarnya seperti sedang melihat bahwa pikiran itu sedang bergerak seperti itu. Itulah kesadaran kita yang melihat. Ya, lalu Ayah tadi selanjutnya menyampaikan bahwa apabila kita melakukan praktek meditasi samatha ini, maka dengan cara kita melakukan scanning badan kita, itu akan sangat memudahkan untuk menjaga agar pikiran kita itu tidak kemana-mana, tidak wandering gitu ya. Jadi pikiran monyet kita itu sedang sebenarnya dilatih, dijaga agar hanya tertuju pada ya melakukan satu hal itu, yaitu men-scanning badan kita seperti itu. Itu latihannya. Lalu yang kedua adalah latihan bagaimana Ayah meminta kita untuk mengamati ujung hidung kita dan mengamati udara yang keluar masuk atau nafas yang keluar masuk hanya di ujung hidung itu. Kenapa? Karena sebenarnya itu adalah untuk membatasi pikiran kita hanya untuk bergerak dalam nafas yang panjangnya sudah ada tertentu seperti itu. Jadi untuk membatasi kita untuk bisa punya pikiran ada di situ saja gitu, membatasi pikiran. Nah, beberapa orang bisa mendapatkan ketenangan, ya tadi dikatakan tranquility atau mungkin perasaan yang menyenangkan atau konsentrasi, tetapi tidak semua juga demikian. Ada yang tetap
merasa terganggu pada saat melakukan praktek meditasi ini, tidak bisa diam, rasanya gundah apa segala macam, tidak masalah, karena memang praktek ini adalah praktek melatih pikiran kita, dan pikiran kita itu memang kenyataannya bisa kita latih. So now you know the goal of samatha. While you practice samatha, to attain the one-pointed state of mind, focusing only one thing, this is the breath, right? And this resulting in concentration. When you really can focus on just only one thing, don't moving, so concentration, you attain that. And with that concentration, tranquility, you feel very calm, very relaxed, and stillness. Just I showed you in the beginning, the mind moving like that, and the object you observe is also moving. You cannot see it clearly. Once the mind stops, you can see the object or the mind object that you observe clearly and understand it. That means the next thought, we are going to talk about vipassana, to cultivate the wisdom. You cannot observe anything and cannot cultivate your wisdom while your mind is still like a monkey mind. So I would say you need to put that to practice on your own and observe how your mind works. Even body, you can see that when you start in the beginning with deep breathing, your mind moves quite harder with the deep breathing. And for a while, your chest, the body, is moving really light because of the mind become calm down, and your breath also, if you are good observer, softer, and softer, maybe shorter as well. Some people might feel, oh, I have no breath at all. Yes, but you need to practice. I would end up with practice makes perfect. Yeah. Jadi tadi Ayah juga menyampaikan bahwa jadi tujuan dari Samatha Bhawana ini adalah untuk yang pertama mencapai satu keadaan pikiran, yaitu memfokuskan hanya pada satu hal saja. Dan inilah yang menghasilkan konsentrasi. Dengan konsentrasi, maka akan ada muncul juga ketenangan, perasaan hening, juga tidak ada kegundahan, seperti itu. Ya, bahkan mungkin ada juga masih banyak yang nanti pada saat praktek tidak bisa langsung mendapatkan ini, seperti itu. Mendapatkan konsentrasi, bisa langsung mendapatkan keheningan, tenangan, tetapi malah jadi seperti banyak bergerak badannya, rasanya, atau seperti apa. Itu tidak masalah. Karena memang itu betul lanjutnya juga Ayah menyampaikan bahwa ini kenapa Samatha Bhawana ini menjadi penting, karena apabila kita sudah dapat menenangkan pikiran kita yang memang dihasilkan dari latihan Samatha Bhawana ini, barulah selanjutnya kita dapat mengobservasi dan lebih mendalami lagi, mendapatkan kebijaksanaan di dalam nanti praktek Vipassana Bhawana. Jadi bagaimana kita dapat bisa mendapatkan observasi atau pemahaman akan kebijaksanaan yang lebih mendalam apabila pikiran kita pun belum tenang. Itu sebabnya kenapa Samatha Bhawana ini menjadi penting untuk ke selanjutnya.